Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Khoiria MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Neuroscience pada anak usia dini, dan teman-teman sekalian. Saya Alma Anastasia dengan nomor induk mahasiswa 1862 150298 sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester 2. Kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai neuroscience yang saya beri judul Pendekatan Neuroscience oleh Guru kepada Peserta Didik. Yang pertama, mari sama-sama kita mengetahui perkembangan otak pada anak usia dini. Guru memiliki peran penting dalam perkembangan anak, memperhatikan tabel tampak bayi membawa beberapa dasar kecerdasan dari lahir. Potensi kecerdasan ini berkembang dengan pesat bila orang tua, guru, dan lingkungan memahami neuroscience dan memberikan stimulan secara optimal. Stimulan tersebut dapat mempengaruhi kualitas anak dan memantau proses perkembangan dari kemampuan anak. Kemudian ada pun peran orang tua dan guru berdasarkan tahapan kecerdasan. Yang pertama, penglihatan. Dapat mendekatkan benda ke dekat mata bayi, terus menggerakkan benda tersebut ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah, bahkan melingkar. Kemudian yang kedua, berbicara. Memperkenalkan beragam bunyi yang indah, menarik, dan spesifik seperti lantunan ayat suci, musik, lagu, suara, dan bunyi-bunyi lainnya. Dapat juga berupa suara binatang, bunyi yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, emosi. Untuk mengontrol emosi anak, ciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang keempat, berpikir. Melatih berpikir logika sederhana. Kemudian berpikir kritis sebab akibat, kemudian menghitung dengan angka-angka rendah, dan melatih daya ingat dengan pengulangan pada anak. Kemudian yang kelima, keterikatan dan keterampilan sosial, di mana dapat memfasilitasi dan memotivasi anak belajar keterampilan baik soft dan hard skill anak, seperti menari, berenang, melukis, memainkan alat musik, kemudian melakukan permainan yang dapat melatih daya pikir pada anak. Kemudian yang keenam, motorik. Kecerdasan motorik sudah terjadi sejak bayi dalam kandungan. Kemudian yang terakhir, keterampilan sosial sebaya. Kita dapat memberikan contoh yang membangun karakter anak dengan bekerja sama, bertoleransi dalam bersikap, disiplin, dan saling menghargai. Kemudian ada pun perkembangan otak bayi hingga dewasa. Seperti yang dapat kita cermati, sebagaimana yang disajikan pada gambar dan tabel, terjadi proses panjang pertumbuhan, pematangan otak, dan perubahan perilaku manusia pada rentang usia dari 0 sampai 22 tahun, di mana peran orang tua dan guru dalam hal ini sangat dominan, namun sering terabaikan karena ketidaktahuan sosial, terbatas, dan kesibukan, sehingga beragam permasalahan tentang anak muncul. Gambar yang dapat dilihat oleh teman-teman di sini adalah berdasarkan ilustrasi Macmillan Cancer. Kemudian, adapun praktek terbaik untuk orang tua dan guru agar dapat menstimulan, menginspirasi, dan memotivasi dan memfasilitasi anak. Yang pertama, selalu memberikan perhatian penuh kasih sayang dan cinta kepada anak, baik dalam rumah maupun di sekolah. Tanamkan karakter, etika, disiplin, jujur, pekerja keras, dan budaya dengan contoh-contoh. Kemudian, berikan kesempatan anak untuk dapat berada di luar ruangan, agar mereka lebih leluasa menggunakan motorik halus dan kasar, dan bersosialisasi dengan teman sebayanya dibandingkan hanya bermain sendiri dengan gadget dan sejenisnya. Kemudian dapat mendukung ide positif anak dan mendiskusikan ide yang berbeda dengan konsekuensinya. Kemudian dapat membangun komunikasi yang baik dan melatih anak untuk berbicara yang baik, yang bersifat umum maupun pribadi. Kemudian yang keenam, memperlakukan anak dengan bijak dan mendukung harapannya. Kemudian melibatkan anak dalam mengambil keputusan dan menjelaskan dampak dari keputusan yang mereka ambil. Kemudian dapat menyalurkan emosi mereka ke dalam berbagai bentuk aktivitas seperti hobinya dan olahraga. Kemudian dapat meningkatkan pengetahuan dasar yang diberikan di sekolah. Adapun tipe-tipe kecerdasan menurut Howard Gardner, yaitu kecerdasan visual spasial atau visual spatial intelligence. Kemudian ada kecerdasan linguistik verbal atau linguistic verbal intelligence. Kecerdasan logis matematika atau logical mathematical intelligence.
kecerdasan kinestetik tubuh atau bodily kinesthetic intelligence, kecerdasan musik atau musical intelligence, kecerdasan interpersonal intelligence, kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligence. Kemudian ada kecerdasan naturalis atau naturalistic intelligence. Filosofi teori Gardner, peluang guru menyampaikan materi pembelajaran yang efektif tidak terbatas pada satu atau dua tipe kecerdasan, seperti linguistik atau logis. Gardner percaya semua anak dapat mempelajari semua materi. Proses pembelajaran belum maksimal, menyelaraskan penggunaan otak kanan dan pelibatan emosi. Otak kanan cenderung untuk perkembangan emotional quotient atau EQ yang lebih kita kenal. Sebaliknya, belahan otak kiri untuk perkembangan intelligence quotient atau EQ yang diungkapkan oleh Jensen 2008, sebagaimana yang terlihat pada gambar ini. Adapun metode guru membelajarkan peserta didiknya untuk dapat mencapai keterampilan dalam pembelajaran abad ke-21. Guru yang cerdas dapat merancang model pembelajaran efektif abad 21, mensinergikan konsep kecerdasan majemuk Gardner dan mengkombinasikan kedua belahan otak Jensen untuk mencapai optimalisasi proses pembelajaran. Pembelajaran yang terjadi baik di sekolah maupun dalam pembelajaran memberikan stimulan agar anak dapat berpikir, mengambil kesimpulan, dan menyelesaikan permasalahan. Berikut diagram model pembelajaran abad 21. Yang pertama, foundational knowledge. Domain ini berisikan jenis pengetahuan dasar yang harus dimiliki siswa. Kemudian ada meta knowledge. Domain ini membekali siswa dengan pengetahuan untuk berbuat. Kemudian yang ketiga ada humanistic knowledge. Domain ini mempersiapkan siswa untuk memiliki pengetahuan budaya, etika, dan keterampilan hidup. Strategi guru menyampaikan pembelajaran abad ke-21. Domain FK, yaitu guru harus menguasai dan paham benar dengan pengetahuan dasar yang harus disampaikan pada siswa. Kompetensi guru pendidikan dasar menguasai banyak mata pelajaran. Untuk itu, guru harus aktif menstimulan, memperbaharui, dan memotivasi diri sendiri, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Domain MK, guru perlu menstimulasi motivasi intrinsik siswa untuk memahami hubungan baik dalam mata pelajarannya maupun antar mata pelajaran, serta penerapannya di dalam dunia nyata. Peran guru pada tahap demi tahap menginspirasi siswa untuk mengetahui lebih banyak melalui bertanya, kemudian menyelidiki, mencari, menerapkan, dan menguji coba. Di mana rasa ingin tahu siswa harus dijaga dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat lebih dekat lagi, bahkan memegangnya serta mengalaminya sehingga mereka punya pengalaman belajar kreativitas. Domain HK, Humanistic Knowledge, lebih mengarah pada soft skill siswa. Keterampilan ini idealnya sudah harus diperkenalkan kepada anak sejak usia dini, di mana anak lebih paham diberikan pendidikan karakter melalui contoh dan pembiasaan dibandingkan teori. Kesimpulannya, dari materi yang dapat saya bawakan, pendekatan neuroscience memberikan informasi yang signifikan pada guru tentang pembentukan, perkembangan, dan implementasi pusat kecerdasan anak sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Anak dari mulai usia keemasan sampai kepada dewasa. Stimulan untuk pematangan otak dalam rentang waktu itu berdampak pada kualitas siswa nantinya. Di samping itu, guru juga perlu mengerti tipe kecerdasan yang dimiliki siswa yang dapat memudahkan guru untuk menyiapkan rancangan pembelajaran abad 21 untuk siswa yang efektif dan menyenangkan. Kemudian proses pemahaman guru secara keseluruhan dari tahapan neuroscience idealnya memudahkan guru dalam menyiapkan keterampilan, kecakapan, dan kompetensi untuk siswa maupun untuk guru itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.